Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Widya Puji Astuti dengan NIM 220103020004. Saya mahasiswi UIN Antasari Banjarmasin, Fakultas Usuluddin dan Humaniora, Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Fitriani, SPD, STHI, MPD. Di video ini akan dibahas mengenai salah satu materi Bahasa Indonesia, yaitu tentang singkatan dan akronim. Singkatan dan akronim. Singkatan adalah hasil pemendekan huruf atau beberapa huruf, baik yang dieja maupun yang tidak dieja. Singkatan memiliki berbagai jenis dan kaidah penulisan yang bergantung pada penggunaannya. Adapun akronim adalah bagian dari abreviasi, yaitu pemendekan kata yang diambil dari tiap kata ataupun suku kata sehingga menjadi suatu kata yang bisa dibaca. Menurut Krida Laksana, akronim terbagi menjadi beberapa klasifikasi, yaitu yang pertama, penggalan huruf pertama tiap komponen. Singkatan ini diambil dari huruf pertama tiap kata. Contohnya SD, yaitu sekolah dasar. Kemudian yang kedua, pengekalan huruf pertama dengan pelepasan konjungsi, preposisi, reduplikasi, dan artikulasi kata. Contohnya ABKI, yaitu Akademi Bahasa dan Kebudayaan Jepang. Kemudian yang ketiga, pengulangan huruf pertama dengan bilangan-bilangan berulang. Singkatan ini mengkombinasikan antara huruf dan bilangan berulang. Contohnya 3M, menguras, menutup, dan mengubur. Keempat, pengekalan dua huruf pertama dari kata. Contohnya TN, yaitu tuan. Yang kelima, pengekalan tiga huruf pertama dari sebuah kata. Singkatan ini diambil dari tiga huruf pertama. Contohnya des, yaitu huruf D, E, S, dari awalan bulan Desember. Kemudian yang keenam, pengekalan empat huruf pertama dari sebuah kata. Singkatan ini diambil dari empat huruf pertama. Contohnya prof, yaitu profesor. Ketujuh, pengekalan huruf pertama dan huruf terakhir kata. Contohnya DR, yaitu doktor. Yang kedelapan, pengekalan huruf pertama dan huruf ketiga. Contohnya GN, yaitu gunung. Dan yang kesembilan, pengekalan huruf pertama dan terakhir dari suku kata pertama dan huruf pertama dari suku kata kedua dan sebagainya. Singkatan ini cukup rumit. Untuk memahami susunannya, kita bisa memperhatikan contoh seperti ini, yaitu KPT, yang artinya kapten. Selanjutnya, saya akan membahas tentang macam-macam singkatan beserta contohnya. Yang pertama, nama orang, gelar, sapaan, jabatan, dan pangkat. Singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, dan pangkat yang diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur singkatan. Contohnya seperti di bawah ini. Yang kedua, huruf awal setiap kata nama lembaga. Singkatan ini terdiri dari huruf awal setiap kata nama lembaga pemerintah, lembaga pendidikan, dan lembaga lainnya. Singkatan ini harus ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Seperti contoh, kemudian yang ketiga, huruf awal setiap kata.
Singkatan ini terdiri atas huruf awal setiap kata, tetapi bukan nama diri. Ditulis dengan huruf kapital tanpa titik. Seperti contoh, yang keempat, singkatan yang terdiri dari 3 atau kata lebih dengan tanda titik. Singkatan ini terdiri dari 3 huruf atau lebih dan diikuti dengan tanda titik. Seperti contoh, dan yang kelima yaitu lambang kimia. Singkatan ini berupa lambang kimia, singkatan satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang yang tidak diikuti dengan tanda titik. Seperti contoh, selanjutnya akan dibahas mengenai akronim. Prihantini menyebutkan bahwa terdapat hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembentukan akronim. Di antaranya, yang pertama, jumlah suku kata akronim tidak lebih dari jumlah suku kata yang lazim ditemukan dalam bahasa Indonesia, atau tidak lebih dari 3 suku kata. Dan yang kedua, pembentukan akronim disertai dengan keserasian kombinasi vokal dan konsonan sesuai dengan pola kata bahasa Indonesia. Hal ini bertujuan agar mudah diucapkan dan mudah untuk diingat. Dalam buku Puebi dan Sastra Indonesia oleh Redaksi Cemerlang, terdapat beberapa jenis dan contoh pembentukan akronim. Yang pertama, akronim nama diri yang terdiri atas huruf awal di setiap kata. Penulisan akronim ini menggunakan huruf kapital tanpa disertai dengan tanda titik. Misalnya, yang kedua, akronim nama diri berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata. Akronim ini ditulis menggunakan huruf kapital di huruf pertama saja. Misalnya, yang ketiga, akronim bukan nama diri. Akronim bukan nama diri berupa gabungan huruf awal dan suku kata atau gabungan suku kata. Akronim ini ditulis dengan menggunakan huruf kecil. Misalnya, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.